Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangning yang Abian Base. Dan pada pagi hari ini saudaraku, sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita melakukan kegiatan kita hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami dari semalam yang telah berlalu, sehingga terbukti kasih dan setia Tuhan masih kami rasakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami jemaat Tuhan akan siap melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berikan kami hikmat akal budi pada kami semua jemaat Tuhan, dan biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus dan kami mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati kami jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman pada pagi hari ini, dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan lepaskan pengampunan-Mu atas kami, sehingga kami layak di dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan dua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari kitab Yesaya 25 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Saudaraku, pembacaan yang kedua dari 2 Korintus 4 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudaraku, judul renungan pada pagi hari ini yaitu kemana harus berlindung. Kemana harus berlindung? Apa yang terlintas dalam pikiran saudara ketika membayangkan sebuah tempat perlindungan? Apakah itu benteng pertahanan? Apakah itu rumah, hotel? Kita berlindung ketika cuaca tidak bersahabat, hujan, dan lain sebagainya. Saudaraku, mungkin kita membayangkan benteng dengan penjagaan yang sangat ketat, tempat yang tersembunyi atau bahkan rumah yang melindungi kita dari hujan dan terik matahari. Apapun bentuknya, agaknya kita bisa sepakat bahwa tempat perlindungan adalah sebuah tempat yang kita rasa aman dan merasakan kenyamanan di dalamnya. Dan demikianlah Yesaya menggambarkan Allah sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Dia melindungi umatnya dari berbagai tempaan dan goncangan dunia yang fana ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menjalani hidup ini, tidak ada seorang pun yang terlepas dari masalah. Sekali waktu pasti pernah berada pada kondisi yang berat dan sangat menekan di dalam kehidupannya. Segala upaya telah dilakukan untuk melepaskan diri dari masalah tersebut, namun tidak ada hasilnya. Hal serupa dialami oleh para rasul dalam mereka melakukan pelayanan. Menariknya, mereka tertindas, mereka teraniaya, mereka menderita.
namun tidak menjadi putus asa. Sekalipun mereka merasa habis akal dalam menyelesaikan misi yang dijalankan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, keadaan hidup kita saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kemalangan dan kegagalan seakan terjadi beruntun, terjadi bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Ancaman hidup di sekitar kita makin lama makin menakutkan dan mengkhawatirkan. Lalu, kemanakah kita harus berlindung? Sekali lagi, kemanakah kita harus berlindung? Jawabannya adalah kita berlindung kepada Allah. Ketika kita berserah diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan, di sana kita akan menemukan bahwa Dia adalah satu-satunya tempat perlindungan kita yang sejati. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepadanya. Sekali lagi saudaraku, jangan pernah ragu untuk berserah, untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sekali-kali berharap kepada siapapun dan apapun di dunia yang sementara ini, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang sejati. Tuhan adalah perisai perlindungan yang dapat dipercaya, dan bersama Tuhan kita dapat merasakan ketenangan. Bersama Tuhan kita merasakan kenyamanan dan kekuatan baru. Hendaklah jangan kita menjadi takut dan gentar, karena kita ada di dalam Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap aktivitas jemaat Tuhan. Apapun yang akan mereka lakukan, Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biar Tuhan yang mengatur hidup kami, biar Tuhan yang memberkati hidup kami, dan biar Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih. Inilah kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Tetap takut akan Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan. Haleluya.